Murah tapi kelihatan mewah. Tecno Spark 50 4G ini sekelas cuma HP 2 jutaan. Tapi kalau dilihat dari desain, baterai serta beberapa fiturnya, jujur ini terasa kayak bukan HP murah. Bahkan di beberapa bagian, HP ini bisa ngasih pengalaman yang biasanya cuma ada di kelas yang lebih mahal. Tapi di saat yang sama, ada beberapa hal yang bikin HP ini terasa ditahan. Ini dia 9 hal penting yang wajib kamu tahu sebelum kamu membeli Tecno Spark 50 4G. Kita mulai dari yang pertama adalah dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni berbekal desain yang nipu harga. Ini yang paling gampang bikin orang salah paham. Kalau dilihat sekilas, HP ini nggak kelihatan seperti HP murah. Dengan desain punch hole, frame yang cukup tipis, dan tampilannya yang clean, kesannya bakal lebih modern. Ini penting banget, karena sekarang banyak orang beli HP bukan cuma karena spek, tapi juga karena tampilan. Sementara untuk kelebihan yang nomor 2, yakni berbekal layar besar dengan refresh rate 120Hz. Kelebihan yang kedua adalah dari segi layarnya. Hadir dengan layar 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz. Ini adalah kombinasi yang bikin pengalaman harian terasa berbeda. Dipakai scrolling lebih halus, menonton lebih lega, dan juga untuk membacanya lebih nyaman. Apalagi buat kamu yang sering memakai HP dengan durasi lama, perbedaan layar 60-120Hz itu langsung terasa banyak. Sementara kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal baterai jumbo 7000 mAh. Kelebihan yang ketiga adalah dari segi baterainya. Hadir dengan kapasitas baterai 7000 mAh, ini bukan sekedar besar. Ini sudah masuk kategori monster baterai. Dipakai seharian full aman, penonton berjam-jam santai, sosial media nonstop masih kuat. Bahkan untuk penggunaan normal bisa tembus lebih daripada 1 hari, dan ini jadi salah satu nilai jual yang paling kuat dari HP ini. Beralih ke kelebihan yang nomor 4, yakni berbekal performa yang cukup oke. Hadir dengan chipset Helio G81 dengan fabrikasi 12 nanometer. Memang ini bukan chipset kencang, tapi kita harus realistis. Kebutuhan seperti WhatsApp, TikTok, YouTube, atau multitasking ringan ini masih cukup banget. Bahkan untuk bermain game ringan seperti Mobile Legends di settingan medium ataupun low masih playable. Buat mayoritas pengguna ini cukup aman. Beralih ke kelebihan yang nomor 5, yakni berbekal fitur tambahan yang tidak pelit. Kelebihan yang kelima adalah dari segi fiturnya. Di rentang harga segini, Tecno sudah memberikan beberapa fitur seperti fitur NFC, fingerprint di samping, Bluetooth 5.4, serta Wi-Fi dual band. Hal kecil tapi bikin pengalaman harian lebih enak. Karena banyak HP murah lain masih ada yang ngilangin fitur seperti ini. Dan untuk kelebihan yang terakhir yakni membawa media penyimpanan atau storage 128GB. Ini penting banget, mengingat storage 128GB cukup lega di kelas harganya. Karena sekarang fotonya makin besar, videonya makin berat, dan juga aplikasinya makin banyak. Jadi dengan penyimpanan sebesar itu, kamu gak perlu mikir cepat penuh. Ini bikin HP lebih tahan lama untuk dipakai. Namun dibalik kelebihan itu semua, ada kekurangan yang harus kalian perhatikan. Kekurangan yang pertama yakni performanya terbatas untuk para gamer. Kekurangan yang pertama adalah dari segi performanya. Walaupun cukup untuk harian, tapi kalau masuk gaming berat, ini mulai terasa batasnya. Bermain Genshin Impact cukup berat, PUBG Mobile di settingan tinggi kurang stabil, multitasking berat mulai kerasa delay. Jadi kalau kamu gamer serius, ini bukan HP yang paling tepat. Beralih ke kekurangan yang kedua yakni berbekal layar yang masih HD+. Layarnya masih kurang tajam. Meskipun membawa refresh 120Hz itu cukup halus, namun resolusi yang dibawanya masih HD+ tetap ada batasnya. Artinya detailnya nggak setajam Full HD, teksnya kadang kurang tajam, dan juga pengalaman visualnya biasa saja. Kalau kamu pernah pakai layar tajam, ini bakal terasa downgrade. Sementara kekurangan yang terakhir yakni pengisian cukup lambat. Membawa kapasitas baterai 7000 mAh, namun tidak didukung dengan pengisian cepat yang lebih baik. Pengisian cepatnya hanya sebesar 18 watt saja, artinya ngecasnya bakal lebih lama, nggak praktis kalau terburu-buru, kalah dari kompetitor yang sudah memakai 33 ataupun lebih. Ini menjadi salah satu kompromi terbesar untuk HP yang satu ini. Jadi kesimpulannya, Tecno Spark 50 4G ini bukan HP yang sempurna,
tapi punya positioning yang cukup jelas. Desainnya kelihatan mahal, baterainya luar biasa awet, cukup nyaman untuk pemakaian harian. Tapi kalian juga harus terima kompromi di segi performa, ketajaman layar, serta kecepatan dalam pengisian cepat. Jadi HP ini cocok buat siapa? Buat pengguna yang santai, butuh baterai awet, serta nggak terlalu peduli gaming. Namun kurang cocok buat para gamer atau yang cari performa tinggi. Itulah beberapa informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan daripada Tecnospark 50 4G yang berhasil tim forum gadget rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.